Tuhan tidak perlu dibela. Sarjana X yang baru menamatkan studi di luar negeri pulang ke tanah air. 8 tahun ia tinggal di negara yang tidak ada orang muslimnya sama sekali. Di sana juga tak satu pun media massa Islam mencapainya. Jadi pantas sekali X terkejut ketika kembali ke tanah air. Di mana ia berada selalu dilihatnya ekspresi kemarahan orang muslim. Dalam khotbah Jumat yang didengarnya seminggu sekali, dalam majalah Islam dan pidato para mubalik dan dai. Terakhir ia mengikuti sebuah lokakarya. Di sana diikutinya dengan bingung uraian seorang ilmuwan eksakta tingkat top yang menolak wawasan ilmiah yang diikuti mayoritas para ilmuwan seluruh dunia dan mengajukan teori ilmu pengetahuan menurut Islam sebagai alternatif. Bukan penampilan alternatif itu sendiri yang merisaukan sarjana yang baru pulang itu, melainkan kepahitan kepada wawasan ilmu pengetahuan modern yang terasa di sana. Juga idealisasi wawasan Islam yang juga belum jelas benar apa batasnya bagi ilmuwan yang berbicara itu. Semakin jauh X merambah rimba kemarahan kaum muslim itu, semakin luas dilihatnya wilayah yang dipersengketakan antara wawasan ideal kaum muslimin dan tuntunan modernisasi. Dilihatnya wajah berang di mana-mana, di arsip proses pelarangan atas cerpen Ki Panji Kusmin. Langit makin mendung, dalam desah nafas putus asa dari seorang aktivis organisasi Islam ketika ia mendapati X tetap saja tidak mau tunduk kepada keharusan menempatkan merek Islam pada kedudukan tertinggi atas semua aspek kehidupan. X bahkan melihat wajah kemarahan itu dalam serangan yang tidak kunjung habis terhadap informasi salah yang ditakuti akan menghancurkan Islam, termasuk semua jenis ekspresi diri, dari soal berpakaian hingga tari jaipongan. Walaupun gelar doktor diperolehnya dalam salah satu cabang disiplin ilmu-ilmu sosial, X masih dihadapkan pada kepusingan memberikan penilaian atas keadaan itu. Ia mampu memahami sebab-sebab munculnya gejala merasa terancam selalu yang demikian itu. Ia mampu menerangkan dari sudut pandang ilmiah, namun ia tidak mampu menjawab bagaimana kaum muslimin sendiri menyelesaikan masalah itu sendiri. Karena menurut pemahamannya, gejala keberangan itu menyangkut aspek ajaran agama yang paling inti, di luar kompetensinya, keluhnya dalam hati. Karena itu diputuskan untuk pulang kampung asal, menemui pamannya yang menjadi kiai pesantren. Jagoan ilmu fikih ini disegani karena pengakuan ulama lain atas ketepatan keputusan agama yang dikeluarkannya. Si paman kiai juga merupakan perwujudan kesempurnaan perilaku beragama di mata orang banyak. Apa jawab yang diperoleh X ketika ia mengajukan kemuskilan yang dihadapinya itu? Kau sendiri yang tidak tabah, nak. Kau harus tahu semua sikap yang kau anggap kemarahan itu adalah pelaksanaan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Ujar sang paman dengan kelembutan yang mematikan. Seharusnya kau pun bersikap begitu pula. Jangan lalu menyalahkan mereka. Terdiam tidak dapat menjawab, X tetap tidak menemukan apa yang dicarinya. Orang muda ini lalu kembali ke ibu kota, mencari seorang muslim cendekiawan kelas kakap. Siapa tahu memberikan jawaban yang memuaskan hati. Dicari yang moderat, yang dianggap mampu menjembatani antara formalisme agama dan tantangan dunia modern kepada agama. Ternyata lagi-lagi kecewa. Sebenarnya kita harus bersyukur mereka masih mengemukakan gagasan alternatif parsial, sehingga Islam sendiri tidak dihadapkan sebagai alternatif ideologis terhadap tatanan yang ada. Demikian jawab yang diperolehnya. Ia tidak mampu mengerti mengapa kemarahan seperti itu masih lebih baik dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Orang muda yang satu ini tercenung tanpa mampu merumuskan apa yang seharusnya ia pikirkan. Haruskah pola berpikirnya diubah secara mendasar, mengikuti keberangan itu sendiri?
Akhirnya ia diajak seorang kawan seprofesi untuk menemui seorang guru tarekat. Dan disitulah ia memperoleh kepuasan. Jawabannya ternyata sederhana saja. Allah itu maha besar. Ia tidak memerlukan pembuktian akan kebesarannya. Ia maha besar karena ia ada. Apapun yang diperbuat orang atas dirinya, sama sekali tidak ada pengaruhnya atas wujudnya dan atas kekuasaannya. Al-Huzwiri mengatakan, bila engkau menganggap Allah ada hanya karena engkau yang merumuskannya, hakikatnya engkau sudah menjadi kafir. Allah tidak perlu disesali kalau ia menyulitkan kita. Juga tidak perlu dibela kalau orang menyerang hakikatnya. Yang ditakuti berubah adalah persepsi manusia atas hakikat Allah, dengan kemungkinan kesulitan yang diakibatkannya. Kalau diikuti jalan pikiran kiai tarekat itu, informasi dan ekspresi diri yang dianggap merugikan Islam sebenarnya tidak perlu dilayani. Cukup diimbangi dengan informasi dan ekspresi diri yang positif, konstruktif. Kalau gawat, cukup dengan jawaban yang mendudukkan persoalan secara dewasa dan biasa-biasa saja. Tidak perlu dicari-cari. Islam perlu dikembangkan, tidak untuk dihadapkan kepada serangan orang. Kebenaran Allah tidak berkurang sedikit pun dengan adanya keraguan orang. Maka, ia pun tentram, tidak lagi merasa bersalah berdiam diri. Tuhan tidak perlu dibela. Walaupun tidak juga menolak dibela. Berarti atau tidaknya pembelaan akan kita lihat dalam perkembangan di masa depan. Esai ini dikutip dari halaman 54 hingga 57 buku dengan judul yang sama, Tuhan Tidak Perlu Dibela, karya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, terbitan LKIS Yogyakarta, cetakan kedua, Februari 2000.